Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema kedua, perubahan lingkungan, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, kalian siapkan dulu alat tulisnya, kalian siapkan buku tulis dan juga buku tematiknya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena aktivitas manusia. Salah satunya adalah perkembangan sarana transportasi seperti pembangunan jalan tol. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar. Menurut kalian, adakah dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut? Nah, kalau dampak positifnya tentu jalanannya jadi lebih rapi, kemudian bisa dibangun fasilitas umum yaitu jalan tol. Tapi apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah daerah resapan air jadi lebih sedikit dan tanah tidak bisa menampung air hujan yang jatuh ke bumi, gitu ya. Itu ada dampak positif dan negatif dari perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pembangunan dan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah contoh usaha kelompok. Nah, apa itu usaha kelompok? Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak lagi. Resiko dan kerugiannya akan ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Lalu kekurangannya, kalau usaha kelompok itu keuntungan yang diperoleh akan lebih kecil karena harus dibagi dengan pemilik modal yang lain serta setiap keputusannya harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari usaha kelompok. Yang pertama adalah firma atau FA. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, resiko dan kerugian firma akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Kedua adalah persekutuan komoditer atau CV. CV memiliki anggota aktif dan juga anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kegiatan usahanya kepada anggota yang aktif. Nah, sebuah CV dapat dibentuk dari pengembangan firma yang membutuhkan tambahan modal. Berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Nah, saham itu mempunyai nominal yang tercantum dan menjadi tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, saham itu termasuk dalam surat berharga dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah, pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dengan dividen. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Nah, tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Modal koperasi itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga pinjaman dari anggota maupun dari bank. Berikutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Dua bentuk BUMN adalah yaitu perusahaan umum atau Perum, perusahaan perseroan atau Persero. Nah, saham pada Persero dimiliki seluruhnya atau setidaknya 51% oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Sedangkan perusahaan umum biasanya modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa ekonomis dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang berikutnya adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan berdirinya perusahaan daerah itu sendiri adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, pengelola dari perusahaan daerah itu dipimpin oleh staf direksi yang diangkat dan diberhentikannya oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi ya. Nah, dalam teks non-fiksi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Yang pertama adalah kita harus membaca dulu teksnya dengan seksama. Yang kedua, kita memahami pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, memahami informasi penjelas dan pendukungnya. Dan yang keempat, pahami kesimpulan teks tersebut. Perhatikan teks berikut ini. Ada tari sabet ritual permohonan datangnya hujan di Banjarnegara. Ibu bacakan ya. Di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan terdapat cara unik untuk meminta hujan ketika sedang mengalami musim kemarau yang panjang. Salah satunya adalah ritual yang dilakukan di Banjarnegara bernama ujungan atau tradisi tari sabet. Tarian tersebut bertujuan untuk meminta diturunkannya hujan. Tradisi tari sabet dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Tradisi tari sabet ini berlangsung meriah dan diikuti oleh seluruh warga berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tradisi tari sabet dilakukan dengan cara bertarung menggunakan rotan antara dua orang yang diselingi dengan menari. Pemain hanya diperbolehkan memukul kaki. Tradisi tersebut mirip dengan ritual minta hujan bernama tradisi Tiban yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu teks non-fiksi. Nah, nanti kalian coba jawab pertanyaannya yang ada di buku paket ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tari sabet yang merupakan tari permohonan hujan. Nah, hujan itu sendiri adalah salah satu bagian dari siklus air. Siklus air memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Nah, jika siklus air itu terganggu, maka makhluk hidup di bumi juga akan terganggu. Bisa saja kekurangan air atau bisa mengakibatkan banjir. Ini di depan kalian di video ini ada contoh poster yang menyampaikan tentang dampak dari air ya. Di sini ada budaya membuang sampah pada tempatnya dapat menyelamatkan kita dari bencana banjir. Nah, itu adalah bentuk dari dampak yang kita rasakan, yaitu salah satunya adalah banjir. Tarian memanggil hujan tadi merupakan contoh keunikan seni tari Nusantara di Indonesia. Nah, gerakan tari Nusantara itu berasal dari turun-temurun, dari nenek moyang kalian. Adapun gerakan tari kreasi daerah itu berasalnya dari pengembangan gerakan tari Nusantara oleh kreasi koreografi. Keunikan dalam tari Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan tari. Nah, gerakan tari itu diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kita sudah mempelajari tentang gerakan-gerakan tari, kemudian pola-pola lantainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerakan tari. Yang kedua adalah kostum. Nah, fungsi kostum adalah yang pertama menghidupkan karakter penari. Yang kedua membedakan peran penari satu dengan yang lain. Yang ketiga membantu membangun gerakan penari. Jadi kostum itu akan berbeda-beda setiap bentuk tarian daerahnya. Yang ketiga adalah musik. Fungsi dari iringan musik yang pertama adalah membantu mengatur waktu dan irama. Yang kedua membantu menggambarkan suasana. Dan yang ketiga adalah membantu dalam penegasan ekspresi gerak. Nah, ini adalah contoh salah satu musik yang mengiringi gerakan tarian. Yang berikutnya adalah tata rias. Nah, tata rias berperan dalam membedakan dan memunculkan karakter penari. Entah itu karakternya kuat atau karakter yang lembut, itu tergantung dalam tata rias juga.
Tari daerah menggunakan pola lantai yang bermacam-macam. Selain itu, terdapat keunikan lainnya, yaitu makna dari pola lantai itu sendiri. Ada pola lantai yang mempunyai makna dan ada juga yang tidak mempunyai makna. Nah, contoh pola lantai tari yang memiliki makna adalah pola lantai tari bedaya yang disebut dengan rakit jalur. Pola lantai ini memiliki makna yang menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, jiwa, keinginan, dan perilaku. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, untuk lebih paham kalian kerjakan halaman 70 nomor 1 sampai dengan 5. Kalian baca dulu teksnya. Lalu yang halaman 78 nomor 2 boleh kalian kerjakan langsung di buku paketnya atau boleh juga di buku tulis. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.